Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Semoga kalian masih tetap sehat ya anak-anak. Kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang perangkat wireless ya, tentang perangkat wireless. Jadi kalian alatnya ini. Jadi insya Allah kalau memang berkesempatan kalian bisa praktek, pasti kita akan coba praktekkan gimana cara masangnya, gimana cara nyetingnya, dan ya gimana lah. Tapi ya itu nanti saya nggak tahu kapan kalian praktek, tapi yang pasti berdoa aja semoga prakteknya bisa. Oke, jadi apa di perangkat kali ini yang namanya SXT ya. Nah, di SXT ini adalah perangkat wireless yang akan kita coba sedikit ulik ya. Kita akan coba sedikit ulik di SXT. Cara masuknya kalian mungkin udah tahu ya. Yang namanya perangkat mikrotik berarti harus menggunakan aplikasi yang bernama Winbox biasanya. Saya menggunakan Winbox versi 64 bit karena memang versi dari Windows-nya adalah 64 bit. Oke, kita coba. Nah, kebaca nih. Ada RB SXT ya, karena RB itu router board, SXT-nya yang tadi saya sebutkan. Untuk pertama, loginnya sudah pasti admin dan passwordnya dikosongkan saja. Kita masuk. Oke, login. Nah, sekarang sudah masuk. Anak-anak kalian bisa lihat di layar ya. Di sini kalian bisa lihat kalau di menunya ada banyak quick chat, capsman, interface, wireless, switch, P3, switch, mesh, IP, MPLS ya kan. Saya nggak tahu saya nggak tahu. Saya nggak akan menjelaskan semuanya karena itu akan terlalu panjang. Kita akan langsung fokus aja ke materi kita, yaitu ada di menu wireless ya. Ini sudah ada menu di menu wireless ya, di menu wireless table. Nah, di sini juga ada banyak tabulasi, ada wireless interface, ada wifi interface, W60G station, NX dual, list, registration, connect list, profile, channel, banyak. Ya, kita langsung fokus masuk ke wifi interface aja. Di sini klik 2 kali ya. Oke. Di sini ada banyak ya. Ada banyak sekali. Jadi kalian bisa lihat yang pertama kita bahas yaitu ada di mode itu di dalamnya ada banyak tuh. Kita akan bahas sedikit satu-satu ya. Hanya pengertian dan konsep awal aja. Jadi nggak usah terlalu dalam. Jadi yang pertama di mode ya ada yang namanya alignment only ya, yaitu mode yang biasanya digunakan untuk membantu saat pointing. Jadi seperti ini anak-anak, kalian bisa lihat. Misalkan ini sudah terpasang ya menggunakan briquetnya, kalian bisa lihat ini pemasangannya. Briquetnya bisa di sini, dan di sini ya, ada vertikal dan juga horizontal ya. Jadi kalian fungsi alignment only itu untuk membantu kita pointing. Maksud pointing adalah ketika kita melakukan pencarian arah di mana letak tujuan dari alat kita. Misalkan kita sebagai klien di sini dan di sana adalah BTS-nya, artinya tujuan kita, artinya kita akan mengarahkan ke sana. Jadi pertama kan walaupun kita tahu misalkan arahnya ke sana, kalau jarak jauh kan kita pasti tidak terlalu tahu ya di mana letak pastinya. Nah, fungsi dari mode alignment only ini adalah membantu kita dengan menggunakan buzzer ya. Dengan menggunakan suara, ketika kita pointing artinya mencari ya, menempatkan
alat untuk menghadap pada lawannya, itu kan. Jadi alat ini ketika dicari kalau pakai mode alignment only itu untuk membantunya dari mana, semakin kencang sinyalnya, semakin kuat, maka buzzernya semakin suara dari buzzernya akan semakin kencang. Contohnya arahnya ke sana ya, kita ingat arahnya ke sana, bip. Nah ini nggak ada suara bipnya nih. Ketika ke arah sana, udah mulai ke arah sana, bip 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 bip. Nah kalau misalkan udah bip udah kencang, insya Allah itu udah oke, ya, udah oke. Jadi kalau udah arahnya sana, bipnya sudah benar-benar full, jadi itu berarti bisa dikatakan sinyalnya udah oke. Tuh untuk alignment only. Lalu ada AP bridge ya. AP bridge itu AP-nya access point ya. Jadi sebagai access point to multi point. Jadi kalau point to multi point artinya jadi ada satu perangkat, dia bisa ada beberapa perangkat yang terkoneksi pada satu perangkat. Contoh access point ya yang kalian tahu lah, yang kalian biasa disebut wifi-an. Nah, bahasa kasar kalian kan. Jadi access point itu seperti HP kalian, kalau tethering kan HP kalian satu, tapi yang bisa connect lebih dari satu. Nah, itu access point tuh. Jadi akses AP bridge itu ya dia mode dengan mode wireless dengan satu perangkat yang bisa dikoneksikan menjadi dikoneksikan lebih dari satu perangkat. Jadi AP bridge ini perbandingannya adalah 1 banding banyak. Ingat, bukan 1:2, bukan 1:3, bukan 1:10. Tapi AP bridge itu logika perbandingannya 1 banding banyak. Artinya 1 bisa dikoneksikan ke banyak perangkat. Oke. Lalu ada mode bridge. Ya, kalian bisa lihat ada mode bridge. Apa bedanya dengan AP bridge? Bedanya hanya kalau bridge hanya dapat dikoneksikan oleh satu perangkat saja. Kalau tadi AP bridge yaitu 1 banding banyak, artinya 1 bisa terkoneksi oleh banyak perangkat. Tapi kalau bridge ya cukup satu perangkat yang bisa connect ya 1 aja, udah itu aja. Gampang ya, memang gampang, simple itu artinya ya. Lalu ada N-Stream Dual Slave. Nah, N-Stream Dual Slave nih menggunakan fitur ini memerlukan 2 wireless dan 2 antena pada masing-masing wireless router. Jadi harus ada 2 ya. Contoh kan kita pakai perangkat SXT ya. Ini kan ada 1 antena. Ya kan? Ada 1 antena. Tapi kalau pakai N-Stream Dual Slave, dari si klien harus menggunakan 2, dari di tujuan kita pun harus menggunakan 2. Intinya itu. Oke, lalu ada mode station ya. Mode station adalah mode yang digunakan di sisi klien, bukan di sisi tujuannya atau di sisi BTS kita sebut ya. Jadi mode station yaitu mode untuk klien, yaitu si pencari. Jadi si BTS sudah memancarkan, si klien yaitu si station akan mencari di mana sinyalnya berapa, namanya apa, itu mode station ya. Lalu ada station bridge. Sama fungsinya, hampir tidak ada bedanya. Cuma memang kalau station bridge dia support untuk mode support untuk bridge ya. Bridge itu apa? Nah, kalian harus cari tahu. Pertanyaannya adalah untuk kalian, pertanyaannya adalah apa itu bridge? Itu aja pertanyaannya untuk kalian. Simple. Apa itu bridge? Oke. Lalu di bawahnya ada station pseudo bridge. Jadi dalam mode station pseudo bridge yaitu mode wireless dengan cara bridging, tetapi MAC address-nya tidak akan terbaca di sisi klien ya, nggak akan terbaca. Oke. Lalu ada station pseudo bridge clone, itu sama mode bridge juga, cuma bedanya MAC address dari si perangkat wireless muncul di sisi klien. Oke, lalu ada WDS ya. WDS itu kan wireless distribution system. Jadi
ini adalah cara sistem mendistribusikan wireless. Jadi contohnya kalau misalkan ada satu perangkat ya, karena WDS itu sebuah protokol ya, jadi throughput akan ketika dalam penerapannya, misalkan bahasanya ada yang connect, itu throughputnya akan berkurang 50% ya. Dan fungsi di stasiun WDS ini biasanya hanya untuk dari alat dan merek yang sama biasanya. Contoh kalau kita pakai Mikrotik SXT ya, di sana juga kalau sesama Mikrotik kayaknya masih support, tapi kalau tidak menggunakan Mikrotik ya kayaknya kurang. Jadi mode station WDS seperti biasa penerima atau klien ya, tapi karena mengaktifkan protokol dari WDS, throughputnya akan turun 50%. Lalu yang terakhir ada WDS left ya, itu ya yang tadi WDS itu kan wireless distribution system. Ini fungsinya untuk sebagai dia bisa menerima tapi bisa mancarin juga. Jadi kalau kalian punya HP kalian wifi-nya kalian nyalain, terus kalian connect ke wifi teman kalian, terus HP kalian bisa nyalain tethering-nya. Nah kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Dan sama, jadi bisa disebut repeater ya, bisa disebut repeater. Cuma dia ya hanya satu yang bisa connect, jadi dan hanya satu merek juga yang bisa connect biasanya gitu kan. Bisa juga beda merek connect, cuma kan lebih baik ya satu merek untuk lebih kemudahan. Satu merek saja belum tentu bisa connect, apalagi beda merek. Tetapi ada juga kemungkinan beda merek, beda brand tapi bisa connect. Jadi yang WDS Live ini dia bisa menangkap dan memancarkan. Artinya misalkan dia mau menangkap dari tujuan ya kan, dari jauh udah ditangkap. Karena kan yang di sini nggak kebagian kan ke teman kamu. Terus si HP kamu kan mancarin wifi-nya tadi kan connect ke teman kamu. Terus si HP kamu bisa menyalakan tethering hotspotnya, artinya kan bisa memancarkan dan menerima seperti itu. Oke, paling itu aja dari saya. Jangan lupa pertanyaannya dijawab. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Segini dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.